Herman TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syaa rabbuna min syai'in ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada malam yang penuh berkah ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis ilmu kita pada kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min zulumatil wahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna ya rabbana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Khairat Munawarah, ketua masjid, para pengurus, cerdik pandai, alim ulama yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, maghfirahnya, karunia-Nya kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 2 bulan rasanya Pak ya. Sudah 2 bulan berlalu kita tidak bersua. Memang kalau saya tengok kalender sudah 2 bulan saya tidak ke Al-Khairat Munawwarah, tapi di hati ini rasa 2 tahun Pak. Nah itu saking rindunya saya ingin bertatap muka dengan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah semuanya. Jadi sebelum saya mulai kajian kita ini Pak Bu, karena kita sudah lama tak berjumpa, alangkah baiknya jika saya tanya dulu kabarnya. Bapak-bapak macam mana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, baik sekali atau sangat baik Pak? Sangat baik, alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Mantap Bu? Mantap kabarnya, alhamdulillah baik semuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami pribadi mohon maaf, mungkin bulan lalu belum bisa memenuhi panggilan untuk mengisi ke Masjid Al-Khairat, karena alhamdulillah bulan lalu pula anak pertama kami baru lahir. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah jadi memang posisi sedang di rumah sakit Pak Bu. Kalau kan saya tinggalkan anak saya yang baru lahir tuh, omaknya sakit, anak menangis. Ah itu cuma kan Bu. Jadi terpaksa kami belum bisa mengisi di Masjid Al-Khairat. Dimaafkan ya Bu. Alhamdulillah anak kami laki-laki. Anak pertama kami laki-laki, kami namakan Usamah namanya Bu. Usamah itu yang diambil sama Bin Laden. Kalau Pak tahu sama Bin Laden ya Pak ya. Iko enggak, Iko Usamah bin Ismail. Usamah itu yang saya ambil makna dari nama Usamah adalah keberanian. Ini kalau dalam bahasa Arab Usamah itu artinya singa Pak. Nah, cuman kalau orang Arab mereka mau menyebut seekor singa, hanya singa saja tanpa menonjolkan keberanian dan kepemimpinan, mereka sebut Asad.
Nah, tapi kalau mau menyebut singa dari segi keberaniannya, kepemimpinannya, orang Arab panggil Usamah, orang Arab panggil Harith, orang Arab panggil Laith. Banyak bahasa Arab kok Pak Bu. Jadi beda makna, beda pula bahasa yang digunakan. Dan ada juga salah seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau selama ini ketika kami ceramah belum bisa saya mengatakan, "Jadi Pak Bu, kalau anak-anak awak, anak belum bisa saya dulu tuh, Pak." Makanya saya dulu ceramah jarang sekali pakai istilah, "Pak Bu, jadi kalau anak-anak awak tuh," tidak bisa saya pakai istilah itu dulu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bisa, Dek, sudah dikaruniai anak. Kami mohon doa Bapak Ibu semuanya, semoga anak kami dan anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita runut kajian kita sebelumnya itu membahas tentang kitab Arba'una hadithan fi tahrid ala makarimil akhlaq. 40 hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani tentang keagungan atau kemuliaan akhlak yang baik itu. Nah, akan tetapi kami memandang pada kesempatan yang penuh berkah ini sayang rasanya kalau kita tidak membahas satu pembahasan penting, yaitu tentang kemuliaan bulan yang sedang kita berada di dalamnya ini, yaitu bulan Sya'ban. Jadi insya Allah pada pertemuan yang penuh berkah ini akan kita kumpulkan beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu kitab namanya, judul kitab ini Madza fi Sya'ban. Madza itu artinya apa? Fi artinya di dalam. Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Madza fi Sya'ban artinya ada apa di bulan Sya'ban. Kitab ini dikarang oleh salah satu ulama berasal dari Mekah. Nama beliau Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Muhammad bin Alawi Al-Maliki seorang ulama hadis besar. Bahkan dulu beliau sempat memiliki majelis hadis khusus beliau di Masjidil Haram. Dan beliau ini pernah belajar hadis dengan salah seorang ulama yang silsilahnya dari Indonesia, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, orang Padang, Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak orang Padang sih kok Pak Bu? Banyak, alhamdulillah. Nah, makanya beliau ini ulama besar, ulama hadis, pernah belajar di Al-Azhar juga. Selain beliau belajar di Al-Azhar Mesir, beliau juga belajar dengan salah satu ulama kebanggaan kita, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, kami belum sempat ketemu sama beliau. Kami ketemu sama murid dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini. Jadi ini kitab ini Pak Bu yang selalu kami baca kalau bulan Sya'ban datang, agar kita kembali bersemangat untuk beribadah pada saat bulan Sya'ban itu datang. Lalu pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengakui Pak Bu bahwasanya di setiap ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada yang lebih unggul daripada yang lainnya. Dari segi nabi, Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Sebagian nabi kami muliakan yang satu dari yang lainnya. Nabi Pak Bu, nabi saja ada tingkatannya. Kita tahu ada istilah nabi, ada istilah rasul, nanti ada istilah ulul azmi, ya kan Pak Bu? Nah, itu di nabi. Apalagi di ciptaan yang lain. Jadi sebaik-baik ciptaan Allah itu adalah seorang nabi. Nah, di ciptaan yang lain, apalagi bulan, Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan bulan-bulan ini berbeda-beda kedudukannya. Nah, salah satu bulan yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Sya'ban. Sampai-sampai bulan Sya'ban nih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa bahasa Hokin itu dimention
Ya, apa bahasa apa-apa dulu ya kalau di-mention tuh. Sampai-sampai ditandai oleh Rasulullah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana yaghful, banyak manusia lalai di dalamnya. Karena bulan Sya'ban ini Pak Bu, dia terjepit oleh 2 bulan yang mulia. Yang pertama, sebelumnya ada bulan Rajab, setelahnya datang bulan Ramadan. Nah, jadi karena orang fokus beribadah di bulan Rajab, mau istirahat di bulan Sya'ban, guna tancap gas ketika bulan suci Ramadan. Ya kan tidak bisa, kau makan tengah hari, makan nasi padang tengah hari tidak bisa le doh di bulan Ramadan. Maka bantailah makan nasi padang di bulan Sya'ban. Tidak bisa nanti begadang-begadang terus, tidak bisa nanti nonton-nonton di bulan Ramadan harus tarawih. Awak bantailah nonton-nonton di bulan Sya'ban. Nah, makanya Rasulullah SAW katakan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana orang banyak lalai di situ. Karena menganggap itu adalah bulan transit, bulan tempat istirahat kita sebelum bulan suci Ramadan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW tahu orang-orang banyak lalai di bulan Sya'ban, maka Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya di bulan Sya'ban itu ada banyak kemuliaan. Dari namanya saja Pak Bu, kita sudah tahu Sya'ban itu dalam bahasa Arab diambil dari kata at-tasya'ub. Tasya'ub itu artinya bercabang. Yang mana ulama mengatakan dinamakan Sya'ban karena kebaikan yang ada di dalamnya itu bercabang-cabang. Makanya dinamakan dia dengan Sya'ban, bulan yang bercabang. Maknanya bercabang kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa-apa saja Ustadz tragedi atau apa-apa saja Ustadz hal besar dan apa-apa saja keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bulan Sya'ban ini Pak Bu. Yang pertama, pada bulan Sya'ban ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa besar yang namanya tahwilul qiblah. Perpindahan kiblat. Jadi dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat, beliau masih menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah salat ke Baitul Maqdis, akan tetapi memang jasad beliau menghadap ke sana, tapi hati beliau ingin rasanya beribadah menghadap ke kiblat yang sama dengan kiblat ayah para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala pandangan beliau arahkan ke langit. Jadi Rasulullah tak sampai mengucapkan doa Pak Bu, ya Allah pindahkanlah kiblat, enggak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memandang ke langit. Sesekali dipandang oleh Rasulullah dengan harapan dalam hati Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba yang paling ia cintai, berharap bahwasanya kiblat ini alangkah baiknya jika dipindahkan ke Masjidil Haram. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 144 itu Pak Bu. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami telah melihat wahai Muhammad taqalluba wajhika fis sama', tarangkala wajahmu engkau adahkan ke langit, engkau hadapkan ke langit wajahmu wahai Muhammad. Lalu Allah katakan falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka akan kami pindahkan kiblat itu ke tempat kiblat yang engkau inginkan, yang engkau ridhoi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka pindahkanlah wajahmu wahai Muhammad, pindahkanlah arah kiblatmu ke Masjidil Haram. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Pak Bu, inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kadangkala ada hal-hal
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sempat meminta. Segan beliau untuk meminta, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan. Begitu juga orang-orang soleh, Pak Bu. Ingat Pak Bu, al ulama warasatul anbiya. Orang-orang ulama itu mereka adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi dalam artian apa Pak Bu? Dari segi keilmuan dan dari segi ketaatan serta dari segi keistimewaan yang Allah berikan. Makanya jangan heran Pak Bu kalau ada orang-orang soleh, nah cukup aja ditengoknya sesuatu tuh, besok dapetnya tuh. Kalau ada orang-orang soleh menginginkan sesuatu dia, tapi untuk memohon kepada Allah itu segan rasanya dia. Tiba-tiba nanti Allah anugerahkan ia dengan sesuatu tersebut. Nah tapi kalau awak, tak apalah Pak Bu, awak minta aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan jangan doa awak ya Allah semiliar, tahu ya Allah semiliar. Zuhur itu juga doa, asar itu juga doa, nak bisa kayak gitu. Tapi mintalah kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah mengatakan, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aku tak pernah melihat wahai Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika melihat engkau menginginkan sesuatu wahai Rasulullah, Allah langsung berikan itu. Baru menginginkan, belum sempat mengucapkan. Coba contoh lagi Pak Bu. Ketika ketika Nabi Musa alaihi salam itu ingin berjumpa dengan Fir'aun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Lalu dengan konten Nabi Musa katakan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, terangkan hatiku ya Allah. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah ikatan kuat yang ada di lisanku ini. Jangan buat lisanku ini kaku wahai Allah Subhanahu wa taala. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti akan kata-kata yang mau aku sampaikan. Nabi Musa berdoa. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta Rabbi syrah li sadri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung Allah katakan, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Tanpa Rasulullah katakan Rabbi syrah li sadri. Makanya Sayyidah Aisyah sampai mengatakan tadi, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak. Aku Muhammad selalu melihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mengetahui engkau menginginkan sesuatu, langsung Allah berikan. Lalu macam mana Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perpindahan kiblat tersebut? Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sempat salat menghadap ke Baitul Maqdis itu selama 17 bulan 3 hari. Menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, akan tetapi setelah 17 bulan 3 hari tersebut Allah pindahkan kiblat ke Masjidil Haram. Dan yang menarik Bapak Ibu, dari perpindahan kiblat ini ada poin penting yang diambil oleh ulama hadis, yaitu kalau ada kabar dari Rasulullah, kalau ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana yang mendengar hadis itu hanya satu orang, lalu ia disampaikan kepada satu orang lagi, lalu disampaikan kepada orang banyak, maka hadis itu masih bisa diterima. Karena apa Pak Bu? Sahabat yang pada saat itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk memberitahukan kepada umat muslim bahwa kiblat sudah pindah itu tak banyak, cuma satu orang. Jadi ini merupakan dalil bahwasanya kalau Rasulullah menyampaikan kepada satu orang, hanya satu orang itu saja yang tahu hadisnya, maka hadisnya tetap diterima asalkan orang itu orang yang soleh, orang yang baik akhlaknya. Jadi Pak Bu, pada saat itu kita taruhlah di sini Masjidil Aqsa, di sini arah Masjidil Haram. Jadi di sini kiblat Masjidil Aqsa, di sini kiblat Masjidil Haram.
Ketika itu sahabat ada yang mengatakan sedang sholat zuhur, ada yang mengatakan sedang sholat asar. Pada saat sholat zuhur, kita ambil sholat zuhur, sahabat sudah sholat 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah 2 rakaat, rakaat kedua setelah tasyahud, datanglah orang membawa kabar, dia berteriak bahwasanya aku sudah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sebelum kalian, dan aku menghadap ke Masjidil Haram. Lalu pada saat naik untuk rakaat ketiga, sang imam berpindah tempat, Pak Bu. Dari saf yang di depan, putar imam itu ke saf yang paling belakang. Lalu para jamaahnya pun putar badan. Jadi 2 rakaat disolatkan, atau sahabat ini solat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi sahabat menghadap ke Masjidil Haram. Makanya kalau Bapak Ibu pernah umroh, atau yang belum pernah, semoga Allah berikan rezeki untuk umroh, amin, Allahumma amin. Itu ada yang namanya Masjid Qiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Yang satu pernah dipakai untuk ke Masjidil Aqsa, yang satu dipakai ke Masjidil Haram. Dan ini semua terjadi di bulan Sya'ban. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi Pak Ustadz kemuliaan atau keistimewaan yang Allah berikan di bulan Sya'ban? Tadi dari segi sejarah, Pak Bu, ada sejarah yang besar, yaitu perpindahan kiblat. Yang kedua, ya kok biar awak ada apa Pak Bu? Biar kita tidak ingatnya hari anniversary pernikahan aja. Nah, kita ingat hari-hari besar lain yang ada kan. Nah, yang kedua, hal yang Allah berikan keistimewaannya di bulan Sya'ban adalah bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah angkat amalan kita selama 1 tahun. Jadi Pak Bu, kalau mau kita bagi-bagi, pengangkatan amal kita itu dibagi-bagi Pak Bu. Yang pertama, amalan kita itu harian. Ada amalan harian, itu diangkat setiap hari. Lalu setelah itu ada pengangkatan amalan kita mingguan. Baru nanti ada pengangkatan amalan kita bulanan. Nah, baru nanti ada yang tahunan. Nah, sekarang yang tahunan ini Pak Bu, amalan kita itu diangkat, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Ya Pak Ustaz, Allah itu kan Maha mengetahui. Ya Pak kan? Allah Maha mengetahui. Untuk apa pula amalan kita itu diangkat-angkat lagi Pak Ustaz? Cukup aja Allah, apa sebelum kita melakukan itu, Allah dah tahu apa nilai yang akan kita dapatkan. Kini yang mau tanya Pak Bu, ada seorang guru yang udah lama dia mengajar murid, suruhnya murid itu untuk ujian. Kira-kira Pak Bu, perlu ndak guru ini membaca jawaban ujian sang murid? Nggak perlu sebenarnya Bu. Belum dijawab oleh murid itu lagi Pak Bu, guru ini dah tahu kira-kira nilainya segini nih. Ah, ini segini nih, kira-kira nilainya segini. Itu kita manusia. Akan tetapi guru itu dia tetap menerima kertas jawaban dari sang murid agar dia memang membahagiakan hati murid tersebut. Ah, nih, konten kamu segini. Oh, bahasa orang dulu konten. Konten kamu segini, nilai kamu segini. Walaupun tanpa ujian, guru itu dah tahu nilai anak ini berapa nih. Dan itu kami rasakan sendiri Pak Bu ketika kami mengajar. Nih, anak-anak ini udah saya taksir nilainya nih Pak Bu. Saya perkirakan kalau si Anu ini nilainya kira-kira segini nih. Si Anu kira-kira nilainya segini. Akan tetapi tetap diadakan ujian. Yang pertama agar anak itu berusaha. Yang kedua agar kita bahagiakan dia dengan memberitahukan nilainya yang baik tersebut. Begitu juga dengan amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ada momen-momen di mana kita memang takut amalan kita ini memang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar ada momen-momen di mana Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan porsi lebih dalam maafnya untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang pengangkatan amalan kita pada bulan Sya'ban ini? Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana orang lalai karena dia berada di bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sambung, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amalan-amalan kita diangkat, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah katakan, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku sangat menginginkan, kata Rasulullah, ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu amalan yang harus kita lakukan, yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak berpuasa. Memang secara teori, secara kitab-kitab yang kita baca, amalan kita ini diangkat pada nisfu Sya'ban. Tapi bisa jadi di awal Sya'ban diangkat Allah, bisa jadi di akhir Sya'ban diangkat Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena kita tidak tahu persis kapan Allah Subhanahu wa taala angkat amalan kita itu, maka sebaiknya kita penuhkan bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak berpuasa. Kalau di atas kertas seakan-akan ya, kalau puasa di bulan Sya'ban kau Ustaz ya makin loyo awak dibuatnya di bulan suci Ramadan. Padahal Pak Bu, dengan berpuasa di bulan Sya'ban itu seakan-akan membiasakan anggota tubuh kita ini untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kecuali ada pengecualian dari ulama. Bagi orang-orang yang mereka sudah lemah atau mohon maaf sudah tua sekali, sudah susah untuk berpuasa, maka tidak dianjurkan mereka untuk berpuasa Sya'ban di pertengahan ke akhir Sya'ban. Nah, kalau nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tua ingin puasa di Sya'ban, itu puasa di 1 sampai 15 Sya'ban. Di 15 sampai ke 29 atau 30 Sya'ban itu tidak dianjurkan untuk berpuasa melihat kondisi tubuh. Tapi fakta lapangannya Pak Bu, semakin tua orang-orang tua kita itu semakin semangat untuk beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pengangkatan amal tersebut ada juga versi harian. Dalam artian dalam satu hari itu ternyata Bapak Ibu amalan kita itu diangkat sebanyak 2 kali. Jadi malaikat itu Pak Bu, mereka gantian shift. Apa bahasa shift kok? Kalau ibarat orang ronda, sudah jam sekian ganti yang jaga. Itulah malaikat yang menjaga kita untuk mencatat amalan kita itu. Jadi tatkala malaikat pertama itu Pak Bu, mereka menjaga dari sholat asar sampai azan subuh dikumandangkan. Kalau sudah azan subuh dikumandangkan, akan dia angkat amalan itu, dia akan pergi membawa amalan kita itu. Lalu ketika azan subuh sudah dikumandangkan, akan ada malaikat satu lagi yang bersiap mencatat amalan tersebut, lalu akan dia angkat ketika waktu asar datang. Begitu terus setiap hari Pak Bu. Makanya memang tolak ukurnya sholat. Maka alangkah baiknya pada saat malaikat itu pergantian, sedang ganti shift, sebaik-baiknya kondisi kita sedang melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga pengangkatan amalan kita itu usbu'i, secara mingguan, yaitu pada hari Senin dan pada hari Kamis. Makanya ada syariat puasa Senin Kamis, karena hari Senin amalan kita diangkat, hari Kamis amalan kita diangkat. Rasulullah katakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku sangat-sangat menginginkan pada saat amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Karena apa Pak Bu? Berpuasa itu merupakan kondisi seorang mukmin
sedang dekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, Pak Bu? Banyak pantangannya. Banyak larangannya, Pak Bu. Orang berpuasa tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kalau lisannya terbiasa untuk menceritakan orang lain, si anu tu, stop ketika dia berpuasa. Dia akan memperbanyak zikir, dia akan memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya sedekat-dekat posisi orang, kedudukan orang adalah pada saat ia berpuasa. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala juga pada saat Rasulullah SAW hidup di Madinah Al-Munawwarah, sahabat Nabi itu mereka tatkala menggambarkan puasa Nabi Muhammad di bulan Sya'ban ini, Pak Bu, mereka menggambarkan, kami melihat Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban seakan-akan berpuasa ia setiap hari. Saking seringnya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban ini. Sampai-sampai sahabat mengira Rasulullah puasa setiap hari, Pak Bu. Padahal Rasulullah meninggalkan beberapa hari, tapi saking seringnya beliau berpuasa seakan-akan terlihat seperti beliau berpuasa setiap hari. Makanya sahabat-sahabat mengatakan, tidak pernah kami melihat Rasulullah berpuasa full 1 bulan melebihi bulan suci Ramadan selain di bulan Sya'ban. Maka sekali lagi kami himbau, usikum wa iyaya, saya menasihati diri sendiri dan menasihati kita semua agar kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Karena ulama mengatakan syahrul Rajab, syahrul Badr, wa syahrul Sya'ban, syahrul Suqya, wa syahrul Ramadan, syahrul Hasad. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan kita menyiram memupuk, bulan Ramadan bulan kita panen. Kalau mau panen dalam artian semangat kita beribadah di Ramadan, maka kita harus semangat beribadah di bulan Sya'ban. Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bulan Sya'ban tadi dah dua Pak Bu ya. Pertama tadi perpindahan kiblat. Ya Bu ya, perpindahan kiblat. Yang kedua, bulan diangkatnya amalan kita. Yang ketiga, bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dinamakan bulan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena salah satu ayat yang memerintahkan agar kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turunnya di bulan Sya'ban. Apa ayatnya, Pak Bu? Masih ingat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, alhamdulillah awak di Indonesia selalu diingatkan untuk bersalawat sebelum muazin azan. Alhamdulillah. Nah, jadi disebut sebagai bulan salawat kepada Rasulullah karena ayat perintah untuk umat muslim bersalawat kepada Rasulullah diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya sebulan Sya'ban ini, Pak Bu, namanya ada nama lainnya. Selain Sya'ban namanya adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika, ini tentang salawat Nabi Muhammad, Pak Bu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah sholat. Ketika beliau sholat, beliau disaksikan oleh salah seorang sahabat, Abdurrahman ibn Auf. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, beliau sujud, ya Allah, sujud beliau ini lama sekali, Pak Bu. Sampai-sampai sahabat Abdurrahman bin Auf ini menyangka Rasulullah dicabut nyawanya ketika sujud tuh. Saking lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Nah, lalu Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunggulah oleh Sayyidina Abdurrahman ibnu Auf ini. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, "Wahai Rasulullah, kok bisa engkau sujud selama itu?"
Sampai aku sangka engkau meninggal dunia, dicabut nyawa engkau ketika engkau sedang sujud. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama sujud pada saat itu karena beliau mengucapkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu bahwasanya setiap orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, akan Allah balas salawatnya 10 kali lipat. Karena kemuliaan yang besar ini Pak Bu, maka Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama beliau sujud pada saat itu. Rasulullah Pak Bu, bergembiranya lama sujudnya. Nah, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tidak bergembira? Karena kita sudah diberikan kemuliaan bahwa sekali saja kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan balas dengan 10 kali lipat salawat kepada kita. Ingat Pak Bu, salawat, coba kita baca ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ingat Pak Bu, semua perintah Allah dalam Al-Qur'an itu Allah langsung perintahkan saja kepada umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Perintahkan secara langsung. Akan tetapi khusus di permasalahan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak perintahkan secara langsung, tapi Allah katakan dulu di awal, manusia, kata Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat sudah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersalawatlah kalian kepadanya, ucapkan salam kepadanya. Hanya satu nih pada Bapak. Allah contohkan di awal, baru Allah perintahkan. Pak Ustadz, apa arti salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad? Arti salawat dari Allah adalah ampunan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang dimaksud dengan salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah menambahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna salawat para malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya adalah para malaikat pada saat mereka bersalawat, artinya mereka sedang memohon kepada Allah untuk mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salawat seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya bukan Rasulullah butuh akan salawat kita, Pak Bu. Enggak. Jadi mau salawat kita atau tidak tak akan berpengaruh kepada Rasulullah, karena yang bersalawat kepada Rasulullah langsung Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan butuh lagi salawat kita. Akan tetapi yang membutuhkan salawat itu Pak Bu, kita, sebagai tanda terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Quran dikatakan orang ketika berbuat baik akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah 10 kali lipat. Allah praktekkan ini di salawat Nabi. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka akan Allah Subhanahu wa taala lipatkan 10 kali lipat. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak Pak Bu, banyak faidah salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dosa kita digugurkan, derajat kita diangkat, pahala kita ditambahkan. Cukup dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama sampai mengatakan Pak Bu, kullul amali bainal qabuli warrad illa salata 'alan nabi. Setiap amalan kita itu antara diterima Allah dengan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena kadangkala kita sholat ada rasa sombong, kita bersedekah ada sedikit rasa sombong, masih diragukan diterima atau tidaknya. Akan tetapi illas shalah 'alan nabi, kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salawat kepada Rasulullah dari siapapun itu akan Allah Subhanahu wa taala terima salawat tersebut. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
di malam-malam bulan Sya'ban ada satu malam yang paling mulia, yaitu malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, maka dianjurkan bagi kita pada malam nisfu Sya'ban itu salah satunya memperbanyak salat taubat agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dan agar amalan kita pada saat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, sebersih-bersihnya, karena kita baru selesai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari malam ini Pak Bu. Sudah selesai salat Isya, selesai salat Ba'diyah, sampai ke rumah salat taubat 2 rakaat. Usalli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dibaca di dalamnya salah satunya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan datangnya bulan Sya'ban ini bertambah semangat kita untuk beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita di bulan Sya'ban, berikan kita kekuatan untuk beribadah dalamnya sehingga kita siap untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz